Hai, kamu pengen napak tilas ke masa lalu nggak nih? Kita akan menyelami sejarah hutan Amazon untuk menyingkap misteri kota yang hilang. Buruan, ambil semprotan nyamukmu dulu sebelum kita berangkat. Amazon adalah hutan hujan terluas di dunia yang lingkungannya sangat menantang bagi manusia. Tapi menurut cerita, hutan Amazon pernah jadi pemukiman luas dengan sumber daya yang melimpah. Beneran gitu nggak ya? Jangan-jangan itu cuma imajinasi kita. Cerita ini kemungkinan berasal dari legenda El Dorado. Jadi saat penjelajah Eropa mulai nyari sumber kekayaan di daratan Amerika tahun 1500-an, ada rumor yang tersebar luas. Rumor ini nyebutin soal peradaban Amazon yang terbiasa ngecat pemimpinnya dengan emas sebagai persembahan untuk dewa. Legenda El Hombre Dorado alias si manusia emas ini langsung menyebar ke Eropa. Para penjelajah jadi makin antusias untuk nemuin timbunan emas yang melimpah di tengah rimba Amerika Latin. Akibatnya, ekspedisi ke benua ini makin membludak. Gak lama kemudian, para penjelajah bisa nemuin peradaban ini. Mereka dikenal sebagai bangsa Muisca dan menetap di dekat Danau Guatavita, Kolombia. Bangsa Muisca terbiasa ngecat pemimpin mereka yang bernama Zipa dengan emas dari kepala sampai kaki. Dalam lambang seremonialnya, Zipa akan berenang di sungai dan nyebarin serbuk emas ke dalam air. Bagi bangsa Muisca, tradisi ini dilakukan untuk mengungkapkan rasa syukur kepada dewa mereka. Saat mengetahui praktek ini, penjelajah Eropa terkagum-kagum karena bagi mereka, emas cuma dipakai sebagai mata uang untuk jual beli. Makanya mereka mengira bangsa Muisca pasti punya timbunan emas di dalam rimba. Kira-kira begitulah awal mula cerita El Dorado. Cerita El Hombre Dorado disebarkan dari mulut ke mulut hingga akhirnya menjadi El Dorado, kota fiktif yang punya timbunan emas. Pencarian kota ini bikin bangsa Eropa ngeluarin banyak uang untuk menyusuri Amazon. Tapi semua penjelajah cuma pulang dengan tangan kosong, itu pun kalau mereka bisa pulang. Kita lompat ke awal tahun 1900-an. Institusi bergengsi asal Inggris The Royal Geographical Society nyari sukarela yang mau pergi ke Amerika Latin untuk melacak hutan hujan Amazon di perbatasan Brazil dan Bolivia. Sir Percy Fawcett diketahui sebagai penggemar Amerika Latin dan dia bersedia menjalankan misi ini. Padahal secara virtual, hutan Amazon bisa seluas daratan Amerika Serikat. Hutan ini membentang di 8 negara, termasuk Brazil, Peru, dan Bolivia. Menjelajahinya pasti nggak akan gampang, areanya tertutup oleh pepohonan lebat. Amazon juga dihuni oleh berbagai predator ganas seperti anaconda, macan kumbang, buaya, piranha, dan masih banyak lagi. Meski begitu, Fawcett bisa memetakan Amazon dan kelihatan sangat antusias. Di Inggris, Fawcett meneliti buku harian para penjelajah lain untuk mendalami peradaban Amazon kuno. Dia mempelajari suku Inka dan suku Maya dengan kerajaan besarnya. Dia yakin kalau suku Inka bisa membangun kerajaan yang luasnya hampir 5.200.000 km persegi, peradaban Amazon lain juga bisa berkembang di situ. Selama penelitiannya, Fawcett nemu laporan dari penjelajah abad ke-16. Laporan ini nyeritain soal kota di tengah Amazon yang punya banyak mineral, sebuah kota yang membentang sampai 25 km dengan pemukiman padat. Laporan ini memantik imajinasi Fawcett dan sejak saat itu, dia terobsesi untuk nemuin kota yang dia sebut kota Z yang hilang. Selama bertahun-tahun, Fawcett menelusuri hutan Amazon, dia mencari reruntuhan batu yang mungkin bisa jadi petunjuk adanya pemukiman manusia. Di ekspedisi berikutnya, Fawcett memfokuskan penjelajahannya di negara bagian Mato Grosso, Brasil Tengah. Dia berangkat dari Eropa menuju area Sungai Singgu yang lebih rendah. Perjalanan ke Sungai Singgu ditempuh dengan jalan kaki selama 14 hari. Lalu dia harus naik perahu kecil bersama ketua adat setempat yang familiar dengan area ini. Cara Fawcett berkomunikasi dengan penduduk lokal masih jadi misteri karena mereka cuma menguasai bahasa lokal. Sebagian saintis memperkirakan inilah yang menyebabkan Fawcett nggak bisa nemuin kota incarannya. Mereka yakin dia nggak bisa ngejelasin apa yang dia cari secara akurat.
Kendala bahasa masih belum seberapa sih, yang lebih nyeremin justru medannya. Amazon bukan tempat yang ramah bagi pendatang. Di buku hariannya bahkan Fawcett bilang dia ngelihat anaconda sepanjang 18,3 meter yang hampir memangsanya. Dia sering menulis bahwa dia susah tidur di malam hari karena sekujur tubuhnya digigit nyamuk. Temannya bilang Fawcett orang yang tangguh dan gak kenal lelah. Tapi di hari ke-8 ekspedisinya, dia gak bisa pulang. Fawcett tiba-tiba menghilang. Ada yang bilang dia sudah hampir meraih tujuan hidupnya. Di hari dia menghilang, Fawcett ngirimin surat bernada optimis ke istrinya supaya sang istri gak perlu khawatir karena sebentar lagi dia akan meraih target terakhirnya. Setelah Fawcett gagal menemukan sisa-sisa peradaban, para ahli kala itu sepakat kalau hutan Amazon gak bisa mendukung terbentuknya masyarakat besar yang kompleks, apalagi kota besar. Para ahli yakin kota Amazon yang hilang hanyalah khayalan. Lalu pada tahun 1960-an, penelitian lain mulai mengungkap bukti sebaliknya. Para saintis menemukan petak-petak tanah yang sangat subur, mereka menamainya dengan tanah hitam. Rupanya banyak tanah serupa ditemukan di Amazon, terutama di sepanjang sungai. Penelitian lanjutan menunjukkan tanah ini terbentuk oleh limbah manusia atau pembakaran hutan yang memperkaya unsur hara bagi tanah. Oh, berarti penemuan tanah hitam ini ngebuktiin kalau pertanian berskala besar bisa aja pernah ada di hutan Amazon. Jadi kemungkinan di situ juga pernah ada pemukiman. Pada tahun 1990-an, di sepanjang Sungai Xingu, Brazil, tim arkeolog dari University of Florida mendapat temuan penting. Dengan bantuan penduduk lokal, mereka nemu parit panjang. Dan setelah memetakannya, mereka tahu parit ini menandakan adanya pemukiman besar. Ada sisa dinding pemukiman yang didesain secara cermat di sekitaran area lapang, bahkan sebagiannya berupa jalan menuju ke banyak pemukiman lain. Bagian Amazon yang ini aja udah lumayan luas loh, dan dulunya ada puluhan pemukiman. Para ahli meyakini bagian ini pernah dihuni 50 ribuan orang antara tahun 1250 sampai 1650 Masehi. Berbagai temuan bisa didapat dengan bantuan pencitraan LiDAR. Dengan teknologi ini, para peneliti bisa mengambil foto satelit tanah hutan tanpa datang langsung ke sana. Sistem parit di Acre, Brazil dibuat pada tahun 200 sampai 1200 Masehi. Diperkirakan sistem parit ini bisa menampung sekitar 60.000 penduduk. Foto lain di dekat Sungai Xingu juga nunjukin adanya kota yang dihuni sekitar 50 juta orang. Inilah kota-kota di hutan Amazon yang telah hilang. Foto-foto satelit ini nunjukin kalau Fawcett memang sudah hampir mencapai tujuan akhirnya. Dia mencari reruntuhan di tempat yang sesuai, tapi yang dia cari kurang tepat. Gak seperti penduduk kota Cusco yang memakai batu sebagai material utama, penghuni Amazon memakai kayu dan tanah untuk mendirikan kota. Material ini gampang membusuk dan lama-kelamaan akan terurai. Untuk menemukannya, diperlukan teknologi canggih yang saat itu belum tersedia.